teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami berkumpul untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, dan kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan jelas dan meresapkannya dalam hidup kami. Kiranya melalui renungan ini, iman kami semakin dikuatkan, kasih kami kepadamu semakin bertumbuh, dan hidup kami memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gak kerasa ya teman-teman, kalau sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Pasti kita sekarang udah mulai nih merasakan suasana Natal di mana-mana, kayak mulai dari ngedengerin lagu-lagu Natal, terus kita mulai dekor-dekor pohon Natal, kita mulai bikin kue-kue untuk Natalan. Tapi teman-teman, pernah gak sih kita duduk dan kita benar-benar berpikir kayak apa sih makna Natal sesungguhnya buat kita, terutama anak-anak Tuhan? Natal ini adalah momen istimewa yang kita rayakan setiap tahun kan. Dan juga Natal ini merupakan momen di mana kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang membawa terang ke dalam dunia kita yang gelap. Namun, kita itu seringkali terjebak dalam hiruk-pikuk perayaan Natal, dekorasi Natal, hadiah-hadiah Natal, tanpa kita memahami sebenarnya apa sih makna Natal yang sesungguhnya untuk kita anak-anak Tuhan. Nah, hari ini mari kita merenungkan bagaimana Natal memanggil kita untuk hidup sebagai terang seperti bintang di Bethlehem yang memimpin orang-orang bijak pada Yesus Kristus. Natal adalah tentang terang di tengah-tengah kegelapan. Nah ini teman-teman, Tuhan Yesus sendiri lahir di malam yang sangat gelap pada waktu itu dan lahir di tempat yang sangat-sangat sederhana. Namun uniknya, terangnya itu menarik perhatian orang-orang pada waktu itu. Sama seperti dunia pada waktu itu yang dipenuhi dengan kegelapan dosa. Dunia kita saat ini juga dipenuhi dengan tantangan, godaan duniawi, pergaulan yang salah, kecemasan kita tentang masa depan, dan tekanan sosial yang membebani kita. Tapi, kabar baiknya nih teman-teman, Tuhan Yesus telah datang untuk memberi kita harapan dan kekuatan. Sebagai anak Tuhan, kira-kira kita sudah membiarkan terang Kristus untuk menerangi hidup kita atau belum? Apakah kita mau menyerahkan kegelapan dosa dan kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat? Yang kedua, hidup sebagai terang bagi orang lain. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terang itu bukan hanya untuk kita nikmati sendiri teman-teman, tetapi kita juga bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Gimana caranya? Yang pertama dengan perbuatan kita. Kita menjadi pribadi yang jujur, rendah hati, dan penuh kasih dimanapun kita berada. Mulai dari di sekolah, di rumah, ataupun di gereja. Yang kedua, dengan perkataan kita. Melalui ucapan kita yang penuh berkat, kata-kata yang membangun, memberi semangat, serta menguatkan teman-teman kita yang terutama kondisi mereka yang sedang mengalami kelemahan. Yang ketiga, dengan keberanian kita nih teman-teman. Berdiri teguh pada kebenaran firman Tuhan, meskipun orang lain mengejek atau tidak setuju. Sebagai anak Tuhan, kita memiliki potensi besar nih teman-teman untuk menjadi pengaruh positif di sekitar kita. Natal ini mengingatkan kita bahwa Yesus telah memberi kita kekuatan untuk menjadikan kita sebagai terang di tengah-tengah kegelapan. Yang ketiga, seperti bintang di Bethlehem, simbol kepatuhan dan tujuan. Bintang di Bethlehem ini tidak bersinar untuk dirinya sendiri ya teman-teman. Bintang itu punya misi, menunjukkan jalan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Seperti bintang itu, hidup kita juga memiliki tujuan. Kita tidak dipanggil untuk mengejar popularitas, kekayaan, atau kesuksesan duniawi semata, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan dan memimpin orang-orang lain kepadanya. Nah, di sini apakah kita sedang menjalani hidup dengan tujuan atau malah sebaliknya? Apakah kita sibuk dengan hal-hal yang membuat kita lupa akan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan?
Natal bukan hanya tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang juru selamat saja, tetapi juga tentang panggilan kita untuk hidup sepertinya. Ketika kita merayakan Natal tahun ini, mari kita ingat bahwa kita dipanggil untuk bersinar seperti bintang di Bethlehem. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan dan membawa orang lain kepadanya. Untuk menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena hari ini Engkau telah berbicara kepada kami melalui renungan kali ini. Terima kasih untuk pengingat bahwa Natal bukan hanya tentang kemeriahan ataupun perayaan saja, tetapi tentang kasih-Mu yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah datang ke dunia untuk membawa terang bagi kami. Ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk hidup seperti bintang di Bethlehem, menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan dan membawa orang lain mengenal Engkau. Saat kami selesai mendengarkan renungan ini, biarlah firman-Mu terus tinggal di hati kami dan menjadi pedoman dalam setiap langkah kami. Berikan kami kekuatan untuk menjalankan apa yang telah kami dengar hari ini, sehingga Natal tahun ini menjadi lebih bermakna bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Selamat Natal dan mari kita bersinar bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus.